Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang PHP Session. Nah, PHP Session kalau misalkan dari definisinya di sini adalah session adalah cara untuk menyimpan informasi. Dalam hal ini adalah variabel yang akan digunakan untuk across multiple page, atau artinya itu kita mengakses page-page yang dilindungi ya, dan hanya orang yang tertentu saja yang dikenali oleh komputernya. Nah, makanya perlu disimpan di variable session. Nah, apa aja yang disimpan di variable session itu biasanya username, password, sama hak akses, atau juga kadang-kadang pencarian itu disimpan dalam session karena pencarian itu bisa berpage-page gitu ya. Nah, itu biasanya disimpan dalam session. Nah, tidak seperti cookies. Jadi sebelumnya itu ada PHP cookies. PHP cookies ini informasinya di store di dalam komputer, sehingga cookies ini bisa dibaca oleh orang pada saat programnya sedang dijalankan. Nah, sedangkan dengan menggunakan PHP session ini, variabel itu disimpan di memori komputer dan kadang bisa disimpan dalam waktu yang lama gitu ya, tergantung kita akan setupnya. Nah, di pelajaran kali ini kita akan membahas tentang apa itu session, kemudian bagaimana mengimplementasikannya untuk program. Nah, dalam hal ini adalah pada menu login ya. Jadi pada saat login kita akan menggunakan session. Oke, nanti bisa diakses di W3 School ya untuk materinya. Nah, di sini untuk memulai session yang pertama kali tentunya adalah ini, session start. Jadi untuk memulai session kita wajib di page kita itu ada session start. Nah, pada saat kita menggunakan program secara modular, maka session start ini hanya diberikan di indeks saja ya, karena yang lainnya kan ada di dalam modul, dan kita tidak boleh menuliskan session start ini dua kali karena nanti akan error gitu ya. Nah, untuk mendefinisikan variabelnya di sini ada set variable. Nah, set variable untuk mendefinisikan variabelnya, ini contohnya nama variabelnya adalah favorite color. Di sini $_session favorite color sama dengan green, artinya si green ini disimpan ke dalam variabel favorite color. Nah, di favorite color ini nanti akan disimpan ke dalam memori komputer. Kemudian di sini ada lagi $_session favorite animal. Di sini ada cat ya. Nah, jadi favorite animal ini, nama variabel ini disimpan, diisinya adalah cat. Nah, kemudian untuk menampilkannya ya, untuk mengambil variabel session dari sebuah variabel itu kita gunakan perintah seperti ini. Nah, $session favorite color. Nah, dia itu yang tadi kan udah disimpan ya, warnanya green gitu ya. Jadi nanti di sini cara manggilnya, nama variabelnya itu jadi $_session. Jangan lupa session _startnya dijalankan dulu di sini ya. Nah, ini untuk membacanya. Jadi untuk memulai, untuk menyimpan, kemudian untuk membaca. Yang selanjutnya adalah ini untuk menampilkan session yang ada di dalam sebuah variabel ya, atau di komputer itu sessionnya apa saja nanti perintahnya. Kemudian untuk memodify ya, untuk mengubah variabel sessionnya. Jadi yang awal itu kita bisa nimpa, yang tadinya favorite colornya itu adalah green, kemudian kita bisa definisikan ulang, kita tinggal tulis ulang aja seperti ini. Nanti favorite colornya misalkan kita setting jadi yellow, nanti dia akan tersimpan di sini sebagai favorite colornya akan sebagai yellow. Nah, jika sudah selesai, biasanya kan ada di menu login itu ada logout. Nah, di logout itu kita sama ya, kita jalankan dulu session startnya. Kemudian ada dua ya, kalau misalnya kita mau remove variable sessionnya, kita bisa
gunakan session unset, atau kita bisa menghapus semua sessionnya, kita gunakan session destroy. Nah, kalau misalkan kita gunakan session destroy, maka di dalam sebuah page di sini ya, misalkan kita punya login banyak di sini ya, pada saat kita gunakan session destroy, maka seluruh session yang ada di page ini akan logout gitu ya, akan logout semuanya. Nah, itu secara teori dari sessionnya. Baik, sekarang kita akan coba praktekkan tentang login ya. Nah, di login itu ada dua cara ya, bukan dua cara. Ada dua tipe login itu. Yang pertama menggunakan database, kemudian yang kedua tidak menggunakan database. Kapan tidak menggunakan database? Itu jika programnya hanya digunakan oleh beberapa user saja, misalkan 2 atau 3, 1, 2 atau 3. Tapi kalau misalkan lebih dari itu, baiknya menggunakan database. Nah, yang menggunakan database pun atau yang login biasa pun itu gaya untuk menulis login itu bermacam-macam. Ini contoh ya. Yang pertama, misalkan saat kita masuk portal, di sini ada seperti ini. Ada CAPTCHA seperti ini. Nah, ini namanya adalah CAPTCHA yang disambungkan dengan Google. Terus bagaimana cara membuat ini? Kalau misalnya kita gunakan ChatGPT, kita bisa tinggal print screen aja gambar ini, kemudian kita minta buatkan form login seperti ini. Berikut targetnya, nanti akan dibuatkan. Kemudian yang kedua ada lagi yang seperti ini. Misalkan, nah ini ya, misalkan seperti ini. Oke, saya buka dulu. Misalkan seperti ini, login. Nah, ini yang biasa, yang nggak ada keamanan tambahannya. Ini yang biasa zaman dulu pada saat login itu seperti ini. Nah, sekarang ditambah keamanan tambahannya seperti ini. Ada lagi yang modelnya seperti ini. Misalkan ini ya. Nah, ada yang seperti ini. Jadi misalkan ada login, kemudian CAPTCHA-nya seperti ini. Kemudian ada lagi seperti ini. Misalkan ini ya. Misalkan ini. Nah, misalkan kalau kita akses ChatGPT, biasanya akan login seperti ini. Kita login. Nah, di sini kita klik login. Di sini, nah seperti ini. Jadi ada yang menggunakan continue with Google atau continue with Microsoft account atau pakai Apple atau yang lainnya. Nah, ini adalah beragam macam login ya, yang semuanya datanya itu disimpan dalam session. Jadi kayak misalkan kita menggunakan ini ya, ini cara yang ini. Nah, kalau menggunakan cara ini biasanya menggunakan API-nya Google. Kemudian yang ini pun sama, ini harus online ya. Pada saat tidak online itu nggak bisa. Tapi kalau yang ini yang biasa aja ya. Baik, kita mulai dari yang biasa ya. Kita mulai dari yang biasa. Caranya ada dua lagi. Kita mulai dari awal atau kita bisa minta dari ChatGPT atau kita bisa pakai template ya. Nah, semisal kita pakai template, kita gunakan misalkan di Start Bootstrap yang kita biasa pakai. Di sini ada template admin ya, yang kemarin sudah di download. Itu ada SB admin kan ya. Nah, SB admin di sini sudah ada login ya, sudah ada login. Contoh loginnya kita bisa gunakan ya. Misalkan kita download dulu deh, saya download ulang. Oke. Atau ya, kalau misalkan di sana lama, kita bikin login misalkan menggunakan ChatGPT ya. Kita menggunakan ChatGPT, misalkan buatkan form login dan targetnya.
Nah ini ya. Jadi di sini menggunakan PHP Bootstrap ya, menggunakan PHP Bootstrap. Jadi kalau misalkan nggak pakai PHP Bootstrap, nanti pastikan ini tambahkan ya, supaya dapat yang ada PHP Bootstrapnya. Nah di sini ada login, proses login sama dashboard. Di sini dashboard ini nggak bisa langsung diakses sebelum login. Jadi kalau misalnya kita akses login, dia akan selalu minta kalau misalnya kita akses dashboard, maka dia akan selalu minta login. Nah jadi urutannya dia login dulu, kemudian proses login, kemudian masuk ke dashboard. Nah sekarang cara kita bikin program bukan ketiknya kebanyakan ya, tapi kita ambil dulu terus kita kerjakan dulu. Nah ini ya contohnya, tadi disimpan namanya login, kita simpan tadi namanya login. Jadi di sini kita save as, misalkan di sini ya kita bikin folder namanya login. Nah ini ya, tetap isinya di htdoc nih, di dalam htdoc ini login, kemudian ini namanya tadi login.php. Nah seperti ini. Kemudian kita jangan kemana-mana dulu, kita harus coba cek dulu bener apa enggak gitu, apa yang kita kerjakan itu bener apa enggak. Nah sekarang cara panggilnya, harusnya sih saya nggak ngajarin cara manggil ya, karena udah jadul banget, udah pertemuan keberapa ini ya. Login, kemudian /login.php. Nah ini hasil loginnya. Ini ada seperti ini karena saya pernah login sebelumnya ya, saya save di sini di password, jadi dia tersimpan di sini. Nah kemudian kita mau buat targetnya. Nah buat targetnya tadi udah disediakan kan ya, tadi udah disediakan target loginnya. Nah target loginnya ini ya, ini target loginnya. Kemudian saya simpan di sini, kita bikin new target. Nah saya bacain ya, di sini ada session start. Session start tuh untuk menyimpannya. Oke, di sini kita ulang lihat dulu ya. Di sini namanya proses login.php ini ya, kita copy supaya namanya pasti sama. Kita nggak suka-suka ya, kita nggak bisa suka-suka namanya apa, namanya ya harus konsisten. Kalau misalkan pengen proses login di sininya, maka kita pastikan di sebelumnya yang di sini login itu adalah proses login. Di mana di sini nih, di proses login. Nah ini nih proses login.php, metodenya post. Nah sekarang kita lihat ya di sini. Di sini session start, kita mulai dulu untuk menyimpan variabel session. Kemudian contoh akunnya adalah valid user adalah admin, valid passwordnya adalah 123. Nah ini adalah contoh user login tanpa menggunakan database ya, tanpa menggunakan database. Maka di sini harus didefinisikan dulu, password kita tuh sebenarnya apa. Nah sekarang username dan password ini adalah yang dikirim dari variabel. Di sana dikirim dengan metodenya post ya, supaya nggak bingung. Kita tulis postnya jangan kecil gini, kita pakai huruf besar supaya sama ya. Metodenya post, kemudian nanti di sini juga tangkapnya kan post ya, $_post. Nah kemudian sudah masuk di sini, kemudian kita validasi di sini. Username valid, kemudian username yang ini sama dengan username yang ini ya, ini kebanyakan. Oke, dannya 2 ya. Password sama dengan valid password. Kalau benar, maka username-nya itu disimpan dalam session. Kalau misalkan udah disimpan dalam session, kemudian ada perintah header location dashboard. Nanti dari sini di jumping ke dashboard, kemudian exit. Tapi kalau misalkan gagal, maka akan tampilkan alert login gagal, coba lagi. Nah di sini pakai window location.
kalau misalkan di true ya, nanti dia akan balik lagi ke login. Kita coba ya, kita praktekkan. Kita login di sini, kita contoh loginnya gagal dulu. Nah, kalau gagal nanti akan muncul kayak gini, login gagal, coba lagi. Kalau kita klik OK, maka balik lagi ke login. Nah, kenapa balik lagi ke login? Karena di sini diarahkan window locationnya ke login, jadi balik lagi. Nah, mohon dipahami scriptnya, jangan cuman copy paste. Kemudian dari sini tadi kan di sini nama variabelnya username ya, kemudian passwordnya adalah password ya, ini nama variabel. Nah, sekarang di sini ada require sama require, artinya kita kalau tidak ngisi maka dia tidak bisa dilanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi password yang benernya adalah username-nya admin, kemudian passwordnya 1234. Oke, kita cek ya, dicek dulu. 12345 admin 12345 12345. Oke, kita login. Nah, pada saat udah login di sini akan masuk ke dashboard. Kok error? Iya, karena memang belum dibuat ya dashboardnya. Nah, dashboardnya ada di sini tadi kan ya, di bawahnya kita sudah sediakan dashboard yang ini kita dashboardnya. Nah, sekarang dashboardnya kita berarti di sini ada dashboard. Oke, kita simpan namanya dashboard titik php. Nah, setelah dashboardnya disimpan, maka akan masuk ke selamat datang ini ya, masuk ke selamat datang ini. Sekarang kita coba cek ya, kita refresh ini kan tadi udah dibuat berarti. Nah, masuk. Nah, ini artinya dia sudah login. Tapi kalau akses dashboard ini langsung nggak bisa, karena dia akan langsung pindah ke login. Nah, sekarang kita coba cek logoutnya. Oke, logoutnya belum dibuat. Tadi logoutnya adalah perintahnya itu kita harus buat dulu logoutnya ya. Logoutnya perintahnya adalah session start ini ya, kita simpan dulu deh, namanya logout titik php. Nah, tadi kita mau logout berarti session destroy. Oke, session destroy. Nah, kalau seperti ini saja nanti dia nggak kemana-mana, berhenti di sini. Tapi kalau mau di jumping, berarti kalau mau kita jumping ini perintahnya yang header ini ya. Nah, kalau mau kita jumping itu pakai perintahnya header location. Jadi kalau misalkan kita jumping, nanti header locationnya di jumping kemana nih kalau udah di destroy. Kalau udah di destroy, kita balikin lagi ke login. Nah, ini seperti ini logoutnya. Jadi kalau misalkan kita klik tadi klik logout, nanti balik lagi ke login karena di jumpingnya ke login. Nah, sekarang kita coba ya, kalau misalkan kita akses langsung ke dashboardnya, dashboard titik php. Nah, nggak mau, dia akan tetap ke login. Artinya si dashboard ini sudah dilindungi, nggak bisa diakses kecuali sudah login. Nah, itu konsep awal kita mau buat login dengan tanpa database ya. Oke, nanti ini saya kasih di GitHub ya. Oke, sekarang kita mau buat login yang kedua. Nah, buat yang login yang kedua, kita mau buat login dengan menggunakan database. Nah, di sini juga bisa tuh. Jika kamu ingin versi dengan OTP, integrasi MySQL. Oke. Misalkan kita buatkan yang integrasi database MySQL. Nah, sekarang kita mau buat yang integrasi database MySQL. Tolong dipahami cara kita codingnya, karena saya mengajarkan dengan AI ya. Saya mengajarkan bikin program dengan AI, karena kalian pun nanti pada saat bikin program pasti
akan minta bantuan AI. Nah, sekarang caranya tuh seperti ini. Tapi kita baca dulu ya. Tujuannya adalah mengautentifikasi pengguna berdasarkan data dari database, kemudian mengarahkan pengguna yang berhasil ke dashboard. Jadi kalau yang udah berhasil itu nanti akan ke dashboard, kemudian untuk melindungi halaman tertentu yang harus diakses menggunakan login. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Buat database dan tabel user, kemudian buat file login dan proses login yang terhubung ke database, kemudian tambahkan halaman dashboard dan logout. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini prosesnya ya. Di sini nanti disimpannya ke, saya simpan ke login database ya, login database. Jadi kalau yang tadi login saja, yang sekarang login database. Nanti dua file itu akan saya share di GitHub. Oke, nah di sini ada buat database dan tabel. Oke, nah di sini kan ada nih create database, create tabel. Di sini tabelnya adalah user sama password. Kemudian di sini ada insert into user, username, password, value-nya admin, passwordnya apa ini? Passwordnya 12345 ya, tapi sudah di enkripsi. Enkripsinya entah pakai apa ini, password default. Oke, nanti kita coba ya gimana. Kita lihat dulu deh, kita copy ya, kita mau buat database. Ayo, gimana cara bikin database? Kita buka dulu localhost kayak gini, nanti akan muncul kayak gini ya. Kita buka phpMyAdmin-nya, kemudian nanti akan muncul phpMyAdmin. Nah, terus karena tadi sudah buat ininya ya, SQL-nya sudah dibuat, kita tinggal paste di sini. Nah, ini ya, lihat nama database-nya dulu. Kita lihat dulu nama database. Database-nya adalah DB login. Saya belum punya DB login karena kalau dua kali nggak mau. Create database, use database, kemudian create tabel user. Nah, kemudian kita simpan ya, kita running ya, kita running, go. Iya, nah berhasil, namanya DB login. Mana tadi? Ini DB login. Nah, oke, nah ini ya, passwordnya sudah ada, ini seperti ini. Username admin, passwordnya ini. Oke, tadi 12345. Sekarang kita lanjutkan lagi. Di sini koneksi dengan database, disimpan namanya db.php, koneksi dengan MySQL. Oke, kita copy. Tadi ingat namanya apa? db.php. Berarti ke sini. Oh, kita belum bikin ya, kita bikin new di sini. Kita bikin koneksinya dulu, namanya kan db login ya, passwordnya kosong. Kita simpan, ini namanya db.php. Saya tidak simpan di sini, saya bikin baru ya, bikin baru namanya login db. Jadi yang tadi login aja, sekarang login db. Ini adalah db.php. Oke. Nah, sekarang di sini koneksinya menggunakan MySQLi ya. Jadi kadang ada yang menggunakan MySQLi, ada yang menggunakan PDO ya. Sama saja ya. Cuman ya beda sedikit di depannya aja, nanti di koneksinya beda. Sama di SQL-nya. Tapi ya harus konsisten. Kalau pakai PDO, PDO terus. Kalau pakai MySQLi, ya MySQLi terus. Sampai projectnya selesai gitu maksudnya. Kalau ganti project, ganti koneksi boleh. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah bikin koneksi DB-nya. Kemudian kita bikin loginnya. Nah, ini loginnya ya. Kita bikin loginnya kayak tadi lagi. Klik new di sini, paste di sini. Kita simpan namanya login. Save as. Oke, udah login. Login.php. Oke. Sekarang kita coba jalankan dulu di sini. Localhost/login db. Ini ya. Ini yang harus dijalankan, yang login. Nah, ini ya, sama dengan yang tadi.
Tapi biar kelihatan apa bedanya, saya ganti di sininya namanya jangan login aja, login DB, supaya kelihatan beda. Nih ya, login DB. Nah, sekarang lanjut lagi. Habis login DB, kemudian di sini ada proses login. Oke, nanti saya jelaskan di sana. Proses login, kita klik new lagi. Nah, ini ya, saya simpan, save as, proses login .php. Nah, kita baca dulu. Di sini ada session start, jadi sessionnya seperti biasa di start dulu, kemudian ada require once DB. Ini bisa diganti dengan require aja, atau bisa diganti dengan include once, atau bisa diganti dengan include. Oke, sukanya yang mana Pak? Sukanya yang jalan aja sih. Kenapa require once? Supaya dia cuman baca sekali aja sebenarnya. Yang paling aman adalah require once. Cuman kadang saya pakainya include aja gitu ya. Yang include aja itu kurang aman. Tapi sama-sama jalan gitu ya. Yang penting jalan aja. Oke, di sini bawaannya require once, saya ikut require one. Nah, di sini query-nya seperti ini ya. Query-nya seperti ini. Select bintang from user where username tanda tanya. Nah, kemudian di sini di prepare dulu, kemudian pakainya execute di sini, kemudian akan di get result ya. Kemudian di sini jika 6 row itu menghitung hasilnya tuh ada berapa. Nah, karena username sama password itu jadinya unik, maka username-nya sih yang unik, yang unik adalah username-nya ya. Nah, karena dia unik, maka kalau benar itu hasilnya 1. Kalau nggak ada, jadi 1 sama 0 aja. Ada apa tidak ada gitu. Kalau misalkan usernya sama dengan 1, maka di sini kita verifikasi si username sama passwordnya. Nah, kemudian si username-nya tadi kita simpan di session. Nah, kemudian kalau misalkan udah disimpan di session, di jumping ke dashboard. Kalau berhasil ya, kalau berhasil di jumping ke dashboard. Kalau nggak berhasil, disimpan akan muncul alert window, kemudian balik lagi ke login. Kemudian kalau passwordnya salah, nanti username tidak ditemukan. Nah, kemudian koneksinya kita tutup. Nah, itu ya. Jadi proses loginnya lebih panjang kalau misalkan ini, tapi bisa menggunakan usernya banyak. Oke, kita coba ya. Admin 12345. Nah, passwordnya salah. Tadi apa ya passwordnya? Ntar ya, kita lihat lagi. Tadi ngasih passwordnya apa? Kita lihat lagi di database-nya. Passwordnya itu adalah admin php 12345. Coba kita cek lagi, ulang ya. Admin 12345. Oke, passwordnya masih salah ya. Kita ganti aja lah. Ini passwordnya entah apa ini ya. Kita ganti, kita edit ya. Kita edit di sini. Passwordnya jangan ini. Passwordnya 12345. Kita ganti di sini. Pakainya jangan yang tadi ya. Tadi pakainya default. Ini kayaknya si password default ya. Kita ganti pakai MD5 aja. MD5. Nah, ini ya. Pakai MD5. Jadi passwordnya adalah 12345. Atau jangan 12345 lah, 123 aja. Username-nya admin, kemudian password ini, kemudian kita simpan. Nah, ini adalah passwordnya ya, 123 itu kayak gini. Kemudian kita rubah ininya ya. Mana tadi?
Ini di sini username password adalah kita ganti di sininya MD5. Nah, kayak gini. Jadi kita bikin enkripsi yang baru supaya lebih paham ya, karena passwordnya nggak tahu tadi. Oke, kita coba di sini admin 123 login, passwordnya masih salah. Bentar, passwordnya masih salah. Apa ini? Kita lihat lagi di sini, passwordnya salah. Select bintang from user ini. Kemudian user sama dengan password. Password verify. Oke, password verify. Di sini password sudah dikirim. Kemudian di sini select username from user, where user ini. Kemudian di execute, di sini nyampe di sini. Di sini ada verifikasi password verify, username password. Sebenarnya nggak usah verify gini ya, kita hapus aja yang di sininya. Ini yang bikin error. Ini yang bikin errornya di sini. Yang ini ya, ini nggak kita baca. Ini kita nggak baca. Kita nggak baca. Ini kita nggak baca. Ini kita baru baca. Ini kita nggak baca. Ini kita nggak baca. Oke. Jadi password username. Oke. Ulang ya. Admin 123. Oke, udah berhasil. Masuk ke dashboard. Nah, sekarang masuk ke dashboard. Dashboardnya ada di sini. Ini dashboardnya. Nah, ini dashboardnya. Copy. Kemudian new lagi, pasang dashboard di sini. Kita simpan, save as dashboard .php, dashboard .php. Nah, sudah, dashboardnya udah jadi. Jadi kita kalau refresh di sini nanti akan muncul dashboard. Kemudian logout tadi kita belum buat ya, kita belum buat. Di sini udah disediakan belum logoutnya? Ini 6 dashboard, satu lagi logout. Nah, ini dia udah buatkan logoutnya ya. Kita copy, kemudian masuk sini. Ini kita simpan, save as, namanya logout .php. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita jalankan ini, kita logout, nanti akan balik lagi ke sini. Terus kalau misalkan kita mau nambah gimana? Kita kalau mau nambah, tadi kan ada di user di sini. Kita bisa tambahkan di sini. Mana ya tambah? Nambah. And extra option add data. Mana nambahnya? Oke. Delete ada, nambah mana ini? Oh, ini insert. Ya, ini ya, insert ya. Insert. Nah, di sini ID-nya karena auto increment nggak usah. Misalkan kita tambah namanya AD, passwordnya 123 juga. Kemudian di sini jangan lupa ininya MD5. Kemudian kita go. Dah. Nanti kita lihat di sini ada dua tuh, 123 juga namanya AD. Coba kita login pakai AD 123.
Nah, seperti ini. Never. Selamat datang adik. Oke. Nah, misalkan kita mau nambah lagi, klik insert. Misalkan di sini Lotus 123. Ininya MD5 go. Iya, di sini Lotus 123 go. Iya, no thanks. Iya. Nah, seperti ini adalah login yang kedua ya. Jadi login yang kedua ini menggunakan database ya. Nah, sekarang saya simpankan dulu SQL-nya. SQL-nya tadi namanya adalah ini ya. Ini SQL-nya. Saya copy, saya simpankan di sini. Nah, ini saya simpan, namanya db login titik SQL. Nah, ini ya. Nanti buat latihannya namanya ini passwordnya pakai password hash ya. Tapi saya nggak jalan tadi, berarti nanti kita ganti aja admin passwordnya 123 supaya kaliannya langsung bener. Nanti passwordnya adalah ini ya. Kita copy dulu di sini passwordnya supaya nggak rusak. Nah, passwordnya kan saya udah ganti ya, tadi pakai MD5. Saya nggak pakai password default ini ya. Nah, lebih banyakan ini sih sebenarnya. Tuh, daripada ini kan cuma segini. Oke, ini caranya. Sekarang saya mau simpankan ini di ini ya, GitHub. Jadi kalian semua harus punya yang namanya GitHub ya. Ini ya, ini adalah GitHub saya. Oh, udah login belum? Oh, belum ya, sign in. Oke. Nah ini ya. Di sini sudah ada login pakai Google Out, ada gitu ya. Di sini sudah ada contohnya. Nah, sekarang saya akan upload ke sini ya. Akan saya upload ke sini jadi repository ya. Jadi repository sehingga bisa dipakai kapan aja. Oke, bentar. Sudah kelamaan nih. Create first overview. Oh, sebentar. Oke. Create new repository. Nah, create new repository, namanya adalah login biasa. Login biasa ya, login biasa. Nanti public nih. Contoh login biasa dengan user dan password non database. Oke. Ini bisa kita add readme ya, nanti bisa diisi readme-nya. Kemudian ini ya, atau enggak usah. Oke lah, nggak apa-apa, kita isi aja readme-nya. Terus kita create repository. Nah, login biasa ini ya. Kemudian kita uploadin satu-satu filenya. Kita add upload file ya, nih upload file. Tadi bisa choose file yang tadi adanya di C, terus exam. Jadi sekalian saya ngajarin cara ngupload ke sini ya. Login ini ya, yang login ya, ini yang mau di upload. Kita upload aja. Nah,
sudah jadi. Nah, udah jadi di sini. Ini udah ada di sini ya. Kemudian commit change, proses dikerjakan. Nah, sekarang sudah jadi di sini, sudah jadi filenya. Nanti kalau kalian mau ngambil download itu bisa klik sini, bisa pakai file bus ya, kit bus, atau kita bisa download zip gitu. Oke, nah sekarang coba lagi ya, kita yang kedua, sini lagi. Nah, sekarang sudah ada login, captcha, ada login Google Out, kemudian ada login biasa. Nah, sekarang satu lagi kan, login DB. Tadi mana sih cara create-nya? Oh, ini nih. Create sini ya. Jadi kalau misalkan pertama kali create sini, klik sini new repository, terus di sininya login DB. Kemudian login dengan menggunakan database MySQL. Oke, sifatnya public, kemudian add readme, kemudian create repository. Udah. Nah, udah masuk sini. Terus kita lanjut lagi, upload filenya, upload file, choose file. Tadi filenya ada di sini. Nah, ini ya, ini kita copy. Jadi nanti kalau misalkan kalian mengerjakan tugas untuk share, itu bisa kalian simpan. Nah, inilah yang namanya portofolio itu seperti ini. Jadi kalian simpan aja file-file di sini, terutama yang buat latihan kalian, yang sekiranya projectnya pengen dibagikan gitu ya. Tapi kalau misalkan rahasia ya nggak disimpan di sini gitu ya. Oke, udah disimpan semua. Jadi nanti kalian bisa akses, misalkan mau aksesnya ke sini ya. Tadi github.com/saluki. Nah, seperti ini. Nanti kan di sini ini baru ya, nanti tampilannya itu akan seperti ini. Kalian bisa coba-coba. Tadi yang hari ini kita pelajari ada di login biasa dan login pakai mana tadi satu laginya? Login DB-nya mana? Repository ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana satu lagi? Kita cek dulu sini. Login biasa, nah login DB. Berarti diklik ya di sini ya, login ininya. Jadi tidak tampil. Di sini sudah ada. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Nanti silakan dicoba, kemudian dicoba di rumah dari mulai awal ya. Tapi kalau misalnya pengen lihat hasilnya, itu bisa dari yang GitHub ini ya, bisa dari GitHub ini. Nanti kalian bisa coba-coba. Kemudian di sini juga sudah ada untuk CRUD ya, coba latihan CRUD. Kemudian di sini juga ada contoh upload file. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang upload file. Jadi filenya sudah ada di sini ya. Baik, itu saja yang bisa dijelaskan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.